Wa syahadatuz zuri, kemudian di antara maksiat lisan adalah syahadatuz zur. Artinya syahadatuz zur itu persaksian palsu. Bersaksi atas suatu kejadian dan dalam keadaan bohong, itu namanya syahadatuz zur. Kemudian wa matlul ghaniyyi ay takhiru daf'ad daini, mengulur-ngulur bayar hutang. Mengulur-ngulur bayar hutang. Artinya apa? Diulur, ditunda-tunda, sudah diminta oleh yang ngutangin, artinya ditagih. Kemudian apa? Ma'aghinahu ay maqdiratihi, dan dia sebenarnya udah bisa untuk bayar. Dia udah ditagih, dan dia juga yang ngutang itu udah mampu untuk membayar, tapi dia masih mengulur-ngulur, masih menunda-nunda untuk membayar hutang. Paham itu? Jadi ada dua poin di situ. Yang pertama adalah dia udah ditagih, atau udah datang tempo waktu yang ditentukan, dan dia yang kedua poinnya adalah mampu untuk udah mampu untuk membayar. Terus wasyatmu, kemudian selanjutnya adalah asyatm, apa namanya, mencaci seorang muslim, artinya mencaci secara zalim seorang muslim. Wal la'n, kemudian melaknat seorang muslim. Laknat, artinya laknat itu mendoakan jauh dari kebaikan. Laknat itu artinya al-bu'd anil khair, menjauhkan, yang mendoakan orang tersebut jauh dari kebaikan. Ini dalam hadis dijelaskan la'nul muslimi ka qatlihi, melaknat seorang muslim itu seperti membunuhnya. Artinya apa? Bahwa dosanya besar, seperti atau menyerupai dosa membunuh seorang muslim dengan cara zalim. Kalau seandainya muslim tersebut adalah seorang yang bertakwa. Kemudian walistihza'u bil muslim, ini menghinakan seorang muslim, menghinakan seorang muslim. Wa kullu kalamin mu'dhin lahu, dan setiap perkataan yang menyakiti lahu bagi seorang muslim. Jadi setiap perkataan yang menyakiti orang muslim haram. Misalnya diucapkan dengan tanpa hak. Wal kadhibu 'ala Allahi wa 'ala rasulihi, berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Bahkan ini bisa saja merupakan macam bentuk kekufuran. Dusta terhadap Allah dan Rasulnya. Seperti apa contohnya? Menisbatkan terhadap Allah, contohnya seperti menisbatkan terhadap Allah atau terhadap Rasulullah sesuatu yang haram, dikatakan halal. Artinya apa? Dia tahu bahwa hal tersebut haram,
dikatakan halal. Jadi dia tahu bahwa suatu perkara misalkan sholat adalah hal yang wajib, dia tahu, tapi dia mengingkari atau mengucapkan kebalikannya, mengatakan kebalikannya, itu sama halnya mendustakan terhadap Allah dan Rasulullah. Karena ada banyak dijelaskan dalam Al-Quran perintah terhadap untuk melakukan sholat. Wa da'wal batilah, da'wal batilah, pengakuan yang batil. Seperti seseorang misalnya mengaku memiliki sesuatu yang bukan miliknya, karena berpegangan atau sebagai buktinya adalah tadi syahadat zur, persaksian palsu. Itu kan bikin drama, mengaku dirinya memiliki hal itu, tapi pada hakikatnya dia ada loh saya punya saksi, saksinya apa? Palsu. Wa talaqul bid'ayyu, talaq bid'ai, talak seorang istri al-bid'ai, yaitu makana fi halil haid, posisinya dalam keadaan haid. Haram bagi suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Au fi tuhrin jama'a fihi, atau di dalam keadaan suci tapi sudah di jima, sudah di HB. Tahu HB? Tahu? Cari sendiri. Au fi tuhrin jama'a fihi. Paham itu maksudnya? Artinya posisinya dia dalam keadaan suci tapi sudah berhubungan badan. Hubungan badan. Paham enggak? Paham. Jadi mentalak istri dalam keadaan haid haram, atau dalam keadaan suci tapi sudah di jima, sudah berhubungan badan. Paham? Kenapa? Ini diatur, ada hikmah tertentu. Kalau seandainya istri ditalak dalam keadaan haid, itu akan memperpanjang masa iddahnya dia. Paham nggak? Jadi kalau seandainya ditalak pas haid itu, yang masa haidnya itu tidak dihitung sebagai iddah. Kapan dihitung sebagai iddahnya? Iddahnya kan 3 kali suci. Kapan dihitung iddahnya? Ketika masuk suci. Oh iya. Tuh. Terus kenapa itu orang nggak boleh haram mentalak istrinya ketika suci tapi sudah dijima? Takut muncul penyesalan dari suami dan juga istri kalau seandainya dari hasil hubungan badannya tersebut jadi anak. Suami takut menyesal dan istri juga dia merawat
Terus wal zihar. Zihar. Apa itu zihar? Wa huwa an yaqula li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi. Zihar adalah seperti mengatakan seorang suami terhadap istrinya, kamu seperti anti alayya ka dhahri ummi. Seperti punggung ibuku, punggung. Oh, punggung. Ini tuh ungkapan dari istilahnya merupakan ungkapan dari bahasa Arab yang memang digunakan seperti ini, tapi mana lain. Artinya apa? Aila ujami uki, artinya saya nggak mau menjimak kamu, menyetubuhi kamu sebagaimana saya tidak mau, artinya tidak sebagaimana saya tidak akan menjimai ibu saya. Paham itu? Jadi menyerupakan dengan bahar punggung atau menyerupakan dengan perut. Maknanya itu, artinya apa? Maknanya tidak mau menjima istri, sebagaimana dia tidak mau menjima ibunya. Bagaimana dia tidak menjima ibunya? Kenapa? Karena dalam hal ini ada unsur menyakiti orang perempuan, menyakiti istri, kebutuhan. Terus wa fihi kafaratun. Nah, mengucapkan ucapan-ucapan zihar seperti tadi itu ada kafarahnya. Kafarahnya yang bayar siapa? Lakinya, suaminya. Illam yutallik ba'dahu fauran, kalau seandainya tidak ditalak seketika. Jadi misalkan kalau orang mengatakan anti alayya ka dhahri ummi talaqtuki, dia mengucapkan dia mengucapkan anti alayya ka dhahri ummi, kemudian saya talak kamu, maka itu orang seperti itu tidak terkena kafarah. Kalau seandainya orang mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, udah gitu doang, maka terkena kafarah. Apa kafarahnya? Wahiya itqu raqabatin. Kafarah itu memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Mukminatin salimatin, budak yang muslim yang tidak memiliki cacat. Cacat yang menghalangi dia untuk bekerja. Kenapa dimerdekakan yang istilahnya yang tidak memiliki cacat? Kalau seandainya budak tersebut cacat, kakinya buntung satu misalkan, lebih baik sama tuannya, sama sayapnya, sama yang punya, karena diperhatikan. Kalau merdeka, kalau apa istilahnya, ada yang memerhatikan. Sedangkan kalau udah merdeka, ya berarti dia harus mencari makan sendiri, cari nafkah sendiri. Kalau ada tuannya yang ngurusin makanannya, tempat tinggalnya. Paham? Adapun orang yang merdeka, adapun orang yang istilahnya yang sehat, begitu budak yang sehat, itu dia bisa bekerja sendiri. Paham ya maksudnya itu? Terus, fa'in ajaza shoma syahraini mutatabi'aini. Kalau seandainya tidak mampu memerdekakan budak, karena misalkan di zaman sekarang
hampir tidak ada, apalagi di Indonesia hampir tidak ada, tapi sebenarnya ada. Dan hukum ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat, tetap ada hukum perbudakan. Ini orang sekarang yang punya budak itu ngumpet-ngumpet takut ituin negara. Perbudakan tetap ada sampai hari ya. Fa in ajaza so'at ama sittina miskinan. Jadi kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, puasa dulu 2 bulan berturut-turut, sebagaimana yang kemarin pernah kita jelaskan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Soma syahra ini mutatabi'ain. Kalau seandainya udah 50 hari putus di situ, maka ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Paham? Ulang lagi dari awal. Berat. Wa in ajaza so'at ama sittina miskinan. Kalau seandainya tidak mampu juga, maka memberikan makan terhadap 60 miskin atau 60 fakir. Sittina muddan, sebanyak 60 mud. Artinya apa? Setiap satu miskin dapat 1 mud. Orang miskin dapat 1 mud, atau orang fakir, setiap orang fakir dapat 1 mud. Tergantung makanan pokok dari daerah tersebut yang dibayarkan untuk zakat fitrah. Wa minha al-lahan. Selanjutnya adalah lahan. Fil Quran, artinya lahan itu salah baca, salah. Fil Qur'ani, di dalam baca Al-Quran, salah di dalam membaca Al-Quran. Bima yukhillu bil ma'na, yang dapat merusak makna. Au bil i'rab, atau dapat merusak i'rab. Baca Al-Quran merubah makna, merubah i'rab. I'rab itu harokat akhir dari suatu kata. Ya, misalkan dalam bahasa Arab itu kan satu beda harokat aja beda makna. Beda harokat beda makna. Kalau seandainya dia salah baca, sehingga bacaan yang dia baca itu merubah maknanya, makanya baca Al-Quran kalau seandainya dia belum pernah talaki, itu nggak ada baiknya. Lalu dia nggak tahu gimana bacaan dia benar atau enggak. Bahkan bacaan Al-Quran itu jadi pahala ketika orang tersebut sudah talaki. Artinya talaki apa? Sudah baca kepada seorang guru. Itu sudah baca terhadap orang guru. Baru di situ bacaan Al-Quran yang dia baca berbuah pahala. Paham itu? Wa illam yukhilla bil ma'na, meskipun tidak merusak maknanya. Artinya ketika orang salah i'rabnya, baca Al-Quran tapi salah i'rabnya, salah harokatnya. Orang bacaan amta, dia bacaan amtu misalkan, maka haram, itu jelas berubah makna. Meskipun atau merubah i'rab, sama, meskipun merubah i'rab tapi dia tidak merubah, meskipun tidak merubah makna, haram. Makanya orang pertama kali belajar Al-Quran itu harus
Bahkan ini suatu kewajiban bagi masing-masing muslim untuk mempelajari Al-Fatihah di dalam sholat dengan benar. Ya, ben sah sholatnya, agar sah sholatnya. Yang pertama kali pelajari. Wasu'alu lil ghaniyyi. Kemudian soal lil ghani. Ngemis lil ghani, bagi orang yang mampu kecukupan tapi dia masih ngemis. Bimalin, terhadap uang, harta. Au hirfatin, atau pekerjaan. Jadi orang punya harta kecukupan, punya pekerjaan, tapi dia masih ngemis. Jadi sebenarnya haram bagi orang yang meminta-minta kalau seandainya dia memiliki sesuatu yang kecukupan untuk dirinya. Hajat pokoknya itu sudah kecukupi. Pakaian ada, makanan ada, haram untuk meminta-minta. Atau dia mampu untuk bekerja, untuk menghasilkan uang dengan jalan bekerja, nggak boleh juga minta-minta. Oh, masih seger-seger gitu kan, masih bisa bekerja, nggak boleh minta-minta. Maksudnya nggak boleh mengemis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.